Truknya keplatar, padahal mau muat hasil panen. Inilah tandan-tandan buah sawit yang kami panen hari ini. Semua tandan buah sawit dikumpulkan menjadi satu, guna mempermudah proses penimbangan. Kang Langsir sedang menggabungkan semuanya dan menyusunnya di satu tempat. Kang Langsir masih terlihat bersemangat, walaupun basah kuyup. Karena hujan memang belum berhenti. Buah sawit yang sudah dipanen dikumpulkan di satu area di dalam blok panen. Buah diangkut dengan cara dilangsir menggunakan alat bantu motor modi pemanen. Melangsir adalah memindahkan hasil panen dari area yang sulit dijangkau oleh truk besar ke lokasi yang dapat diakses untuk pengangkutan utama ke pabrik kelapa sawit. Istilah ini sangat umum digunakan di perkebunan untuk menjelaskan pergerakan buah secara bertahap sebelum diangkut ke pabrik. Banyakan sekarang kan, Mas? Dari kemarin. Entah sudah berapa kali Kang Langsir Warawiri mengangkut tandanan-tandanan buah sawit yang baru diturunkan dari pohonnya. Dalam sekali angkut, Kang Langsir bisa membawa 20 hingga 30 tandan buah, bahkan lebih. Setelah menurunkan muatan, motor modi pun dihidupkan dan Kang Langsir kembali beroperasi hingga pemanenan selesai. Menimbang buah adalah saat yang ditunggu-tunggu setelah pemanenan. Kepatar lagi deh. Seberapapun yang kita dapat adalah keberuntungan, dan itu merupakan rezeki kita. Akan tetapi, truknya keplatar padahal mau muat hasil panen. Wah, ditancep deh. Ayo terus. Alah, mandek. Iya. Iya, iki nanjak kene sithik tok kene. Semua rodanya tertanam di lumpur, kedalaman sekitar 40 cm. Kasihan. Truk tersebut tidak bergeser sama sekali. Rodanya hanya mutar di tempat. Hujan masih belum berhenti. Permukaan jalan yang dilewatinya sangat licin. Panen sawit di musim hujan seperti saat inilah yang terjadi. Bukan truknya yang mogok, tapi jalannya yang becek dan berlumpur akibat hujan. Pasti capek banget. Penyelamatan pun dilakukan. Potongan-potongan batang pelepah, sisa-sisa dari pemanenan, bahkan pelepah-pelepah kering pun dimanfaatkan sebagai sarana darurat supaya roda-roda truk tersebut tidak bertambah dalam lagi tertanam. Sebenarnya ini memang bukan jalan sih, hanya sela-sela lahan yang tidak ditanami pohon sawit yang berada di antara barisan pohon sawit satu dan yang lainnya. Dan jalanan ini sudah biasa dilewati mobil-mobil besar yang masuk ke tengah-tengah kebun. Begitu juga dengan truk pengangkut buah ini. Setiap kali panen jalan inilah yang dilewatinya sampai ke tengah kebun hingga putar balik. Tapi kali ini truknya keplatar. Jalannya berlumpur dan sangat licin. Bungki karena hujan deras dan tak kunjung berhenti. Berbagai upaya sudah dilakukan, tapi belum juga berhasil. Tetap tidak bisa. Bisa ya berhasil teman. Dicoba lagi. Berkali-kali mencoba, sementara truk hanya bergeser maju sedikit saja dan mundur kembali. Ini sangat melelahkan. Masih kurang. Bahkan, sepertinya roda-roda tersebut semakin dalam tertanam. Batang-batang pelepah pun ditambahkan lagi. Mereka mencobanya lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi, Kak.
Sampai kayak begini. Tatar. Suara mesin terus menderu. Dicoba lagi. Dan masih belum berhasil. Dicoba lagi. Dan digas lagi. Tetap belum berhasil. Dikit lagi. Kasihan sekali abang-abang ini. Saya ikut prihatin. Padahal lokasi tempat buah-buah sawit itu berada sudah begitu dekatnya. Tapi sopir truk dan kernetnya harus lebih dulu berjuang melawan lumpur-lumpur yang ganas dan licin. Tapi tetap tidak bisa. Ini sangat melelahkan. Kasihan. Abang-abang ini berkali-kali mencoba, sementara truk hanya bergeser maju sedikit saja. Sedemikian lelah dan harus berulang-ulang. Nafas mereka tersengal naik turun, pasti capeknya luar biasa. Saya pun ikut menahan napas, sambil berharap-harap cemas. Dicoba lagi. Dan digas lagi. Ketika truk ini bisa keluar dari jebakan lumpur, tapi Alhamdulillah. Bawain dek sendalnya dek. sepertinya ada masalah di depan sana. Masya Allah. Truknya kembali terjebak. Kali ini, ban sisi kirinya terperosok ke parit. Oh malah di yang dhuwur le. Ketatar 2 kali. Ini sudah di lokasi dan sebenarnya kalau dilakukan penimbangan buah bisa-bisa saja. Tapi tidak saya izinkan. Karena bagaimana dengan mereka? Emang jalannya susah kok ya. Bagaimana nanti putar baliknya? Bisakah mereka keluar dari jebakan yang kedua? Saya tidak setega itu. Dan akhirnya saya memutuskan menemani mereka. Kami, sopir truk dan kerneknya bersama-sama ada di tengah kebun selama berjam-jam sambil menunggu datangnya bantuan. Sudah berhasil lolos dari jebakan lumpur pertama. Ini malah kembali terjebak di gawangan mati yang lumayan dalam. Untung truknya tidak terbalik. Hingga video ini saya upload, truk tersebut masih berada di tengah kebun.